Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui, bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini termasuk kategori novel ongoing, jadi waktu update dan jumlah bab yang diupload setiap hari, menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3666, 3667, 3668. Kamu, lihat apa yang aku lakukan. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa orang ini tidak akan sederhana. Jika tidak, aliansi penyegel iblis tidak akan memberikan penawaran hadiah sumber daya kultivasi 100 tahun. Kultivator berjanggut itu berkata dengan cepat. Tabib Liu terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka Dev menjadi begitu kuat. Dia membunuh seorang kultivator tingkat 6 di alam kesengsaraan hanya dengan satu gerakan. Bukankah ini agak keterlaluan? Kita melakukan kesalahan. Kita tertipu. Kita pasti tertipu. Orang ini pasti bukan Dev. Sekte Jiwa Iblis pasti tahu bahwa saya menipu ginseng naga iblis surgawi mereka, jadi mereka sengaja melakukan ini. Dia pasti master yang ditemukan oleh Sekte Jiwa Iblis, dan kemudian menipu kita untuk mengambil tindakan menyerang kita. Teriak Tabib Liu, dia tidak percaya bahwa Dev, seorang kultivator tingkat kedua di alam kesengsaraan, benar-benar memiliki kemampuan seperti itu mungkin jebakan sejak awal. Zheng Jian juga sengaja memberitahu mereka, hanya untuk membuat mereka mengambil tindakan. Dalam hal ini, meski mereka semua terbunuh, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengambil tindakan terlebih dahulu. Apakah ini jebakan? Ketika kultivator berjanggut mendengar apa yang dikatakan Tabib Liu, dia memandang Dev dengan tidak percaya. Meskipun Dev tidak tahu apa yang dimaksud Tabib Liu dengan jebakan itu, dia tersenyum ringan dan berkata, "Saya Dev yang kalian cari. Mengapa sekarang kalian mengatakan sebaliknya?" Setelah Dev selesai berbicara, penampilannya mulai berubah perlahan, dan segera menjadi penampilan aslinya. Melihat pemandangan ini, mulut Tabib Liu bergerak-gerak dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Kultivator berjanggut itu mengertakkan gigi dan berkata, "Sekarang bukanlah waktu untuk menyembunyikan kebenaran, orang ini adalah Dev, kita harus bertarung habis-habisan seperti yang dikatakan, kita harus mengambil risiko dalam mengejar kekayaan dan kekuasaan. Jika kita bisa membunuh Dev, hadiah sumber daya kultivasi 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, akan membuat kita menjadi penguasa Gunung Tianmo ini." Ketika dia mendengar bahwa dia ingin menaklukkan Gunung Tianmo, Tabib Liu terkejut, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, ayo kita lakukan bersama. Kita harus membunuhnya, entah dia mati hari ini atau kita yang mati. Saya tidak percaya, kalian bertiga yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6, ditambah saya, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 5, tidak dapat membunuhnya, seorang kultivator muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat kedua." Tabib Liu telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan aura di tubuhnya meningkat. "Saudaraku, ayo kita lakukan bersama, jangan tinggalkan ruang untuk siapapun." Kultivator berjanggut itu berkata kepada dua orang lainnya. Baik, dua kultivator lainnya mengangguk dan mengeluarkan aura mereka yang paling kuat. Dev melihat bahwa 4 orang di depannya telah bersiap sepenuhnya. Dia tidak panik sama sekali, tetapi berkata dengan sedikit rasa jijik di matanya, "Karena kalian ingin mati, maka jangan salahkan aku. Anak muda, bunuh mereka, serap napas kematian mereka secepat mungkin, saya akan tinggal di lautan pengetahuan Anda, tanpa sumber daya, saya khawatir saya tidak akan bisa memulihkan ingatan saya dan merekonstruksi tubuh saya, dan jiwaku ini akan binasa." Pada saat ini, sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah berbicara. Sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah tidak bisa mendapatkan apapun di lautan kesadaran Dev. Tidak hanya dia tidak bisa mendapatkan apa-apa, tapi dia juga harus mengkhawatirkan Daluo Jindian di lautan kesadaran Dev. Jika Daluo Jindian terbuka, maka sisa jiwanya akan musnah. Setelah mendengarkan Raja Iblis Awan Merah, Dev mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan menyerap lebih banyak energi kematian mulai sekarang, dan mungkin kamu bisa memulihkan ingatanmu sendiri secara perlahan." Segera setelah Dev selesai berbicara dengan Raja Iblis Awan Merah, dia menemukan bahwa kultivator berjanggut dan anak buahnya telah mengambil tindakan. Terlihat kultivator berjanggut itu berteriak keras, telapak tangannya dipenuhi api yang tak terbatas, dan kemudian naik ke udara, api itu langsung berubah menjadi 3 binatang dan menuju ke arah Dev. Dua kultivator lainnya juga mengambil tindakan pada saat yang sama, dan nyala api yang sangat besar datang dari segala arah di sekitar Dev, berubah menjadi binatang buas. Jelas sekali bahwa ketiga kultivator iblis ini semuanya berasal dari klan iblis api, dan mereka semua menggunakan api pamungkas klan iblis. Namun, menurut Dev, api pamungkas ini tidak murni sama sekali.
Mungkin para kultivator iblis ini semuanya adalah cabang dari silsilah iblis api, jadi wajar jika keterampilannya tidak murni dan api pamungkasnya tidak murni. Ketika tabib Liu melihat ketiga orang itu mengambil tindakan, dia juga tidak diam, dia harus berusaha sekuat tenaga saat ini. Tabib Liu mengeluarkan pil hitam dari tubuhnya dan menelannya tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi sekeliling tubuhnya. Terdengar jeritan hantu menangis dan serigala melolong di kabut hitam, seolah-olah hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya berjalan melalui kabut hitam. Pergilah ke neraka. Tabib Liu tiba-tiba mengambil gambar, dan kabut hitam berubah menjadi naga hitam. Dengan raungan yang melengking, ia bergegas menuju Dev. Sudah kubilang, kalian masih sedikit ingusan saat bermain api denganku. Dev berkata dengan nada meremehkan. Ayo kita coba. Kultivator berjanggut itu meraung, dan monster yang berubah dari api pamungkas jatuh dari langit, mengaum. Dev menggunakan pedang pembunuh naga, dan api muncul dari pedang pembunuh naga. Kemudian dengan lambaian pedang pembunuh naga, naga api dengan seluruh tubuhnya terbakar meraung. Dengan raungan naga api langsung menerkam monster itu. Hanya dalam sekejap mata, monster yang berubah menjadi api jatuh satu demi satu di bawah serangan naga api dan berubah menjadi bola api, yang jatuh ke tanah dan dengan cepat padam. Pada saat ini, kultivator berjanggut dan yang lainnya terkejut sesaat, lalu menembakkan aliran api lagi dengan kedua telapak tangannya. Tapi kali ini, Dev tidak mengambil tindakan, bintang asli di tubuhnya mulai berkedip, dan kekuatan isap yang sangat besar mulai menyerap api ini. Meskipun api kalian tidak murni, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Dev mencibir, dan semua api diserap olehnya pada saat ini, Dev menjadi manusia yang terbakar. Ketika ketiga kultivator berjanggut melihat ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Dev. Bagaimana mungkin dia tidak menghindar? Sebaliknya, dia mengarahkan api ke arah dirinya sendiri. Bahkan tabib suci Liu pun tercengang. Naga yang berubah menjadi kabut hitam itu berhenti seketika dan terus berputar di atas kepala Dev tanpa melancarkan serangan. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev ditutupi api dan dia tidak bisa menyerang lagi. Dalam sekejap, api pamungkas di tubuh Dev menghilang, dan garis kembang api merah terus mengelilingi tubuh Dev. Aura api tertinggi dari ras iblis terus-menerus memenuhi udara, dan Dev dikelilingi oleh api tertinggi, seperti iblis api tertinggi. Api pamungkas ras iblis, aura api pamungkas yang murni, bagaimana kamu bisa memiliki api pamungkas ras iblis kami? Wajah kultivator berjanggut itu penuh dengan keterkejutan. Sudah kubilang, kamu terlalu ingusan untuk bermain api denganku. Karena kamu suka bermain api, izinkan aku memberimu rasa api sebenarnya dari klan iblis. Setelah Dev mengatakan itu, bola api tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Nyala api yang menyala-nyala sepertinya memiliki kehidupan dan terus menari. Gelombang panas keluar, diikuti dengan perasaan tercekik. Bau apinya saja sudah membuat pria berjanggut dan yang lainnya terlihat ketakutan. Mereka belum pernah merasakan nafas api murni seperti ini, bahkan dari tuan guru mereka. Apakah kamu juga seorang kultivator iblis, iblis api murni? Kultivator berjanggut itu bertanya dengan tubuh gemetar. Hah, siapa Balrog itu? Dev mendengus dingin, lalu api di tangannya kembali meledak menjadi gelombang panas. Tapi kali ini, auranya bahkan lebih kuat. Bukan hanya aura api tertinggi iblis, itu adalah aura beberapa api tertinggi yang bercampur menjadi satu. Aura ini adalah aura sebenarnya dari elemen api di tubuh Dev. Ini, mata kultivator berjanggut itu membelalak dan dia berkata dengan ngeri, aura asal kamu sebenarnya mempunyai kekuatan asal elemen api. Saat kultivator berjanggut mengucapkan kata asal elemen api, dua kultivator lainnya tercengang. Dev baru berada di alam kesengsaraan tingkat kedua, bagaimana dia bisa memiliki ruang asal? Dan itu juga ruang asal elemen api. Kultivator berjanggut itu melihat tatapan menghina Dev dan merasakan penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Dia menyesal telah datang kepada Dev. Perlu diketahui bahwa Aliansi Penyegel Iblis adalah organisasi aliansi terbesar di seluruh dunia surga dan manusia. Ada banyak sekali master di Aliansi Penyegel Iblis. Karena Aliansi Penyegel Iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan dengan hadiah sumber daya kultivasi 100 tahun, itu membuktikan bahwa Dev jelas tidak sederhana. Lalu, hanya beberapa orang dari mereka ingin membunuh Dev dan mendapatkan hadiah sumber daya kultivasi 100 tahun dari Aliansi Penyegel Iblis, itu benar-benar hanya mimpi di siang bolong. Dan sekarang hadiah sumber daya 100 tahun dari Aliansi Penyegel Iblis belum diperoleh dan mereka akan mati. Kami juga tertipu. Kami tidak ingin membunuhmu, tapi dia yang ingin membunuhmu. Kultivator berjanggut itu tiba-tiba menunjuk ke arah tabib suci Liu dan berkata, sepertinya dia ingin mengalihkan niat membunuh Dev kepada tabib Liu agar dia bisa melepaskan mereka. Tabib Liu tertegun dan memandang kultivator berjanggut itu dengan tidak percaya.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan ditusuk dari belakang oleh kultivator berjanggut ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu jelas-jelas mendambakan hadiah sumber daya kultivasi 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, lalu mengapa kamu mengalihkan tuduhan padaku? Tabib Liu juga cemas dan berkata dengan mata terbuka lebar. Tidak perlu berdebat, kalian semua pantas mati. Setelah Dev selesai berbicara, api di tangannya tiba-tiba berubah menjadi lautan api, langsung mengelilingi ketiga pria berjanggut itu. Ah! Jeritan melengking terdengar, meskipun ketiga pria berjanggut itu adalah kultivator iblis dari silsilah iblis api dan tidak perlu takut pada api Dev berada di luar kemampuan mereka untuk menahannya. Segera, ketiga pria berjanggut itu jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara apapun. Dev tiba-tiba membuka mulutnya dan menghirup, dan 3 bola udara kematian terbang dari ketiga pria berjanggut itu ke tubuh Dev. Dev kemudian menatap Tabib Liu, matanya dingin dan kejam. Mata Dev seperti pisau baja, menusuk jauh ke dalam hati Tabib Liu. Tabib Liu ketakutan, dan bahkan naga hitam yang dia aktifkan menghilang menjadi kabut hitam dan melayang dalam sekejap. Tak satu pun dari ketiga pria berjanggut itu yang menjadi lawan Dev, jadi bagaimana dia sendiri bisa menjadi lawan Dev? Pikiran Tabib Liu berputar cepat, dia ingin memikirkan cara untuk bertahan hidup. Kamu, jangan bunuh aku punya banyak rumput peri yang berharga dan berbagai sumber daya. Aku bisa memberikannya padamu. Saat Tabib Liu berbicara, dia terus mengeluarkan berbagai ramuan peri dari tas penyimpanannya. Pedalaman Gunung Tianmo tidak berpenghuni dan lingkungannya sangat keras, sehingga banyak rumput peri tumbuh di sini dan dapat bertahan selama bertahun-tahun. Jika tidak ada yang memetiknya, rumput peri ini akan terus tumbuh. Perlu diketahui bahwa semakin tua umur rumput peri itu, semakin tinggi pula nilainya. Dev melihat ramuan peri yang diambil oleh Tabib Liu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya tanpa mengatakan apapun. Melihat Dev mengambil barang-barangnya, Tabib Liu diam-diam menghela nafas lega. Aku sudah memberimu segalanya, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, Tabib Liu perlahan mundur, berencana untuk berbalik dan pergi. Apakah kamu kira aku akan membiarkanmu pergi? Dev berkata dengan dingin. Tabib Liu merasa mual untuk beberapa saat, dan kemudian berkata dengan wajah sedih, Saya telah memberikan segalanya kepada Anda. Jika Anda merasa itu tidak cukup, saya dapat kembali ke mansion dan mengambilkan sumber daya yang lain lagi. Sepertinya kamu memiliki sesuatu yang belum kamu keluarkan, kan? Dev bertanya perlahan. Tidak ada lagi. Sebelum Tabib Liu selesai berbicara, dia tiba-tiba tertegun, dia sepertinya tahu apa yang dibicarakan Dev. Dev pasti mengacu pada ginseng naga ajaib hari itu. Ginseng naga ajaib adalah barang yang sangat berharga dan Tabib Liu tidak mau mengeluarkannya. Tapi dalam situasi ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terlihat Tabib Liu perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke dalam dadanya, dan kemudian mengeluarkan ginseng naga iblis surgawi. Ini adalah ginseng naga iblis surgawi. Dengan benda ini, kekuatanmu akan meningkat pesat. Setelah mengatakan itu, Tabib Liu menyerahkan ginseng naga iblis surgawi. Dev mengambil ginseng naga iblis dan melemparkannya ke dalam ring penyimpanan bahkan tanpa melihatnya. Oke, sekarang kamu bisa mati. Setelah Dev selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba melintas. Kamu, Tabib Liu terkejut, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kepalanya langsung terbang. Segera setelah itu, gumpalan udara kematian muncul dari leher yang patah dan tersedot ke dalam perut Dev. Bersambung.